وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati tuan rumah, yaitu Ketua Yayasan Haji Ramayuli dan beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, mudahkan segala urusannya dalam membina, mengawali daripada langkah derap daripada dakwah. Ya, dari yayasan ini membawahi 3 lembaga dakwah keagamaan, maka berdirilah Majelis Ta'lim Al-Zakir. Nanti sosialnya ada lembaga Amin Zakat ataupun nanti lembaga sosial. Ya. Kemudian daripada lembaga yang ketiga, lembaga pendidikan. Maka mudah-mudahan kesemuanya diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau dan senantiasa memperbanyak bacaan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Majelis Ta'lim Al-Zakir. Tujuan hidup kita itu adalah ibadah. Tujuan kita itu adalah ibadah. Maka ketika menjalani kehidupan kita ini harus punya orientasi. Ya, orientasinya adalah orientasi akhirat. Maka di bulan suci Ramadan inilah kita diterpa, kita lagi mondok, kita lagi di dalam madrasah, namanya madrasah Ramadaniyah. Dengan kita menjalani aktivitas kita di bulan suci Ramadan kita ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kalau di bulan-bulan yang biasa kita nggak mungkin kayak gini nih, ngumpul bareng habis sholat isya, ya kan? Nggak ada nggak? Nggak ada. Maka di bulan suci Ramadan inilah begitu besar nilai-nilai pendidikan buat kita, nilai-nilai ibadah buat kita. Maka pertanyaan pertama, apa orientasi kita di dalam kehidupan dunia ini? Ya, maka dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, tentunya orientasi kita adalah orientasi akhirat. Ya, jangka panjangnya adalah akhirat. Kita kehidupan di dunia hanya sementara. Sementara apa tidak, Bu? Sementara. Tetangga kita sebelah umur 50 udah dipanggil oleh Allah. Saudara kita ya baru umur 60 udah dipanggil oleh Allah SWT. Nah, kita tinggal hitung-hitung diri kita deh. Kita tanggal berapa sekarang, udah berapa umurnya? Ya. Ya, maka itu jadi buah pikir kita ya, dalam merenungi di bulan suci Ramadan ini. Apa orientasi kita? Ya, orientasi kita adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 seringkali pasti hafal semua, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ya. Maka ketika diperintahkan oleh Allah puasa, ya udah lakukan puasa. Sholat, ya udah lakukan sholat. Ya. Kita sebagai hamba Allah
punya orientasi hidup akhirat, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah kita ikuti. Ya kan? Nah, disitulah letak ketakwaan seseorang. Takwa itu apa? Ngikutin apa yang Allah perintah dan menjauhkan apa yang Allah larang. Itu aja. Ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi. Itu. Kenapa sih kita diciptakan oleh Allah di alam dunia ini? Itu hak prerogatif Allah. Ya, terlahirkan seorang perempuan, terlahirkan seorang laki-laki, itu udah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal kita menjalankan saja dalam kehidupan ini. Orientasi kita adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 21 apa bunyinya? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba itu. Ya, nah, pasti udah lewat ayat itu ya. Hari pertama udah lewat itu. 1 juz sudah, hari kedua udah 2 juz. Besok udah hari ketiga, udah 3 juz ini. Pasti nemu tuh ayat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Kalau kita renungi lebih dalam, oh iya benar. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Ibadah dalam arti yang luas. Ya, kita menjalankan ibadah puasa, ibadah juga. Kita memberi takjil kepada orang yang lagi berpuasa juga ibadah. Kita melaksanakan ibadah sholat tarawih walaupun sunnah. Ya, banyak sebagian orang juga udah diingetin berkali-kali tetap aja. Emang nggak ada iman. Kita karena iman ini akhirnya kita menjalankan perintah Allah. Coba kalau nggak ada iman, nggak mungkin kita nahanin tidak makan dan minum, ya kan? Maunya kita nahanin makan dan minum, nggak makan dan tidak minum di siang hari, ya kan? Berani nggak Pak Haji misalnya nggak puasa gitu? Nggak. Ya, karena menyadari diri bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada iman di sini. Oh iya, saya beriman kepada Allah. Berarti ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Saya ada bukunya itu, nanti kalau bisa ditelusuri. Betul nggak Ustaz? Sebelum-belumnya umat puasa emang? Ya, benar ada puasanya. Ya, puasa tidak ngomong puasanya berapa hari, itu udah diterapkan syariatnya sebelumnya. Ya, ketika itu baru syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di bulan suci di Ramadan, 1 bulan penuh. Ya. 1 bulan penuh kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa Ramadan. Maka orientasi kita adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana", siapa orang yang puasa karena iman. Nah, kita landasan ini iman. Ya. Kalau tanpa landasan iman, pasti kita nggak ada mau. Tapi karena ikatan iman kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akhirnya menjalankan perintah ini. Ya, sholat taraweh kita jalankan. Nanti witir kita jalankan. Nanti sholat tahajud boleh. Ya. Belum lagi kemuliaan di bulan suci Ramadan begitu hebat. Yang sunnah-sunnah dilipat gandakan pahalanya, wajib-wajib dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sahur, ya kan? Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada barokah. Walaupun cuma hanya minum air aja, air hangat misalnya, nggak apa-apa. Yang penting niatnya untuk sahur, menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika waktu sahur kita berbanyak bacaan doa, ya sepertiga malam Allah turun ya ke langit dunia ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa man yad'uni fa astajibulah. Siapa orang yang memohon kepadaku, kata Allah. Ya, dari sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man yad'uni fa yastajibulah. Siapa orang yang memohon kepadaku akan aku berikan, akan aku ijabah. Itulah. Ya, jadi kita menjalankan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin. Ya, bangun jam 3, masih ada waktu itu. Imsak sekarang jam berapa? 4:30 ya. Imsak 4:30. Sudah tuh, udah ditandai. Berarti ada waktu. Ya. Baik sebaik-baiknya sahur adalah di akhir. Ya, kalau misalnya berbuka diawalkan, takjil, ditakjilkan, disegerakan takjil itu. Ya. Walaupun memang ada segi bahasanya ada yang beda sedikit tuh, takjil. Nggak ada maknanya takjil, yang ada takjil, disegerakan. Ya. Jadi sunnahnya mengakhirkan sahur dan sunnahnya mengawali atau mensegerakan berbuka. Maka ketika sahur itu kita berbanyak baca doa. Kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, man yad'uni fayastajibulah. Itu. Jadi kemuliaan di bulan suci Ramadan sejak sahur aja sudah penuh kemuliaan. Kita sholat sunnah hajat misalnya, kita sholat sunnah tahajud misalnya. Nah, itu juga kemuliaan juga. Begitu banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa tadi? Man yad'uni fayastajibulah. Siapa orang yang memohon kepadaku, yang minta kepadaku, pasti akan aku ijabah. Maka di bulan suci Ramadan ini perbanyak baca doa. Ya, sebelum masak ataupun lagi nungguin masakan, silakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, silakan. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Kita berdoa di situ. Kita memenuhi janji Allah Subhanahu Wa Taala. Man yad'uni fayastajibulah. Siapa yang minta akan aku beri. Pengen umroh Ustaz? Ya udah doa. Pengen umroh. Dari Yayasan Haji Ramayuli berangkatnya. Ada travelnya, insya Allah. Ya, kerjasama. Udah niat aja sudah. Ya, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, yas'aluni, yang meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Nah, kalau yang tadi apa? Siapa yang memohon kepadaku, fa ujibulah, akan dijawab, akan diijabah. Siapa yang meminta, berdoa kepadaku, kata Allah, man yad'uni, pasti akan aku ijabah, fa yastajibulah. Yang kedua apa? Wa man yas'aluni fa'utiyah. Yang minta. Nah, minta tuh. Bahasanya minta. Man yas'aluni fa'utiyah. Minta apa? Minta panjang umur, Allah berikan. Minta apa? Minta sehat. Minta apa? Rizki. Ya, min haitsu la yahtasib. Rizki itu bukan karena dari pekerjaan kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan itu cuma wasilah saja. Tetapi sesungguhnya Ar-Razzaq siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi rezeki itulah Allah. Memberi sehat itu Allah. Ya. Dokter itu cuma wasilah saja. Kita lagi sakit, datang ke dokter. Tepat. Ya. Karena dokter tahu, bisa mendiagnosis ya tentang kesehatan seorang. Pengen belajar ke guru. Ya. Hadir dalam majelis taklim. Ya. Tadi fotonya Pak, dengan ilmu kita terang, tanpa ilmu kita gelap. Itu betul. Ya. Maka hadiri nanti habis lebaran, hadiri di majelis taklim ada. Terus yang ketiga apa? Wa man yastaghfiruni faghfirullah. Siapa memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Kita orang Pak, nggak luput daripada salah dan khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak syariat-syariat agama Allah yang kita langgar. Banyak hal-hal yang kita lupakan. Ya. Maka di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita prioritaskan untuk memperbanyak bacaan doa. Terus poin yang kedua, ya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Surah Ghafir ayat 60. Itu dalilnya. Ngapain sih lu Ji? Doa mulu. Usaha. Benar, usaha kita jalankan, doa juga kita jalan. Buka usaha ya, di mana? Senin. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran, ordernya, pengirimannya dan sebagainya. Kita usaha kita jalankan, doa kita juga jalankan. Allah yang gerakkan semua. Yang kita lakukan hanya berdoa. Janji yang Allah penuhi, Allah yang memenuhinya. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Allah yang perintahkan itu. Mintalah kepadaku, pasti akan aku beri. Pasti itu. Coba. Dari mana nanti Allah akan wujudkan. Ya. Maka di bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, orientasi hidup kita. Hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup? Ayo, bingung kan? Hah? Hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, makan untuk hidup. Ya. Kalau kita orientasinya hidup untuk makan, berarti nyari ya pikirannya makan mulu. Ya, maka kita rubah orientasi kita. Orientasi kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja ibadah, kita sholat ibadah, semuanya ibadah. Ya. Kalau orientasi kita, orientasi akhirat, orientasinya ke Allah, bukan ke siapa. Terawih karena Allah, sholat hajat karena Allah, baca Quran karena Allah, hadir dalam majlis taklim adzakir karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka penting orientasi hidup itu. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Jadi kita orientasi hidup ini ya dari kita hidup di dunia ini sampai kita mati nanti menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu itu di hari Jumat, ya, bapak-bapak pasti dengar itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Ya, janganlah kamu mati kecuali kamu berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting menjaga kemurnian hati kita, menjaga kualitas ibadah kita. Kita duduk ya bareng sejenak. Maka ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, hayya nu'minu sa'atan. Mari kita duduk sejenak untuk iman, memikirkan tentang keimanan. Seperti itu. Maka di bulan suci Ramadan inilah menjadi madrasah buat kita bersama, menjadi momentum ya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Buat apa sih kita hidup di sini, di alam dunia ini? Siapa Allah kita? Siapa Tuhan kita? Ya. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berpuasa? Ya. Boleh nggak kita nggak puasa? Boleh nggak kita nggak sholat? Boleh nggak kita misalnya melanggar daripada ajaran agama? Ya. Maka itu menjadi buah pikir kita untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan ini waktunya. Ya, kita memperbanyak bacaan doa, kita berbanyak hajat kita, banyak hajat kita kan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Hajat dunia apa? Ya pengen hidup senang Pak Ustaz. Tentu minta sama Allah. Ya, pengen supaya banyak rizkinya Ustaz, minta sama Allah. Ya. Maka apa? Penuhi dulu apa yang Allah inginkan, baru Allah akan memberikan. Maka dari kepanjangan doa tadi, ya ayat Quran itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nanti Bapak Ibu cek di surah Al-Baqarah 186. Ya, supaya oleh-oleh tarawihnya ada. Apa tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah bahwa aku dekat. Hai Muhammad, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat. Inni qarib.
Ya kan? Kita berdoa, ya Allah. Dimanapun kita berdoa, Allah pasti tahu. Ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'an. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan menjawab permohonan, permintaan seseorang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian ayat selanjutnya apa? Falyastajibu li. Nah, itu. Maka mereka harus memenuhi segala perintahku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka beriman. Nah, tadi bagian apa? Salat, puasa karena iman. Salat karena iman. Ya kan? Kita beramal soleh karena iman. Ya, karena iman kepada Allah, kita punya keterikatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhkanlah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul ikutinlah. Itu sudah. Maka orientasi kita bulatkan hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah, hanya untuk Islam. Hanya untuk meningkatkan kualitas ibadah dan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya hidup kita ini bermakna dan berarti. Enggak begini-gini aja. Tetapi karena kita ngikutin iman, ikuti Allah dan Rasulnya, maka hidup kita berkualitas. Beda dengan sebelum-belumnya. Ya. Maka falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita selalu berdoa, Allahumma inni nas'aluka Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu kita selalu berdoa. Surah Al-Kahfi itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan mudahkanlah segala urusan kami. Sebenarnya ajaran Islam itu udah maksimal banget. Tinggal kita melaksanakan apa yang diperintahkan dalam agama itu. Ya, dalam ibadah ada ibadah mahdho, ibadah ghairu mahdho, dalam bermuamalah, muamalah sosial, ada semuanya diatur. Ya kan? Semuanya diatur. Maka agama Islam itu agama yang indah, agama yang damai, agama yang penuh keselamatan, agama yang penuh dengan cahaya. Ya. Kenapa kita disuruh belajar? Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus meningkatkan keimanan? Semuanya ada landasan. Ya, maka dalam Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas diri kita, takarub kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, supaya ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita nggak mungkin kayak gini nih duduk bareng, ya, kecuali di bulan suci Ramadan. Ya. Mungkin sekali-kali kita mabit bareng-bareng mungkin iya di bulan-bulan sebelum, tapi tidak sekumpul ini. Ya. Maka momentum Ramadan ini mari kita tingkatkan dari kualitas ibadahnya, kualitas amal-amalnya dan sebagainya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah. Saya juga menasihati diri saya dan kepada Bapak Ibu semua jamaah, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul memberikan keberkahan buat kita, ya, buat keluarga kita, buat anak istri kita, semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, memberikan rahmatnya, taufiknya, memberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan juga untuk anak keluarga kita diberikan menjadi anak-anak yang soleh dan solihin dan solihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.